Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo kamu Jono, pimpin berdoa. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat semua. Woi, tepuk tangan dulu. Ya, oke, bagus sekali ya anak-anak. Oke, seperti biasanya nih, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan bercerita terlebih dahulu. Nah, tadi ketika Bapak mau berangkat menuju ke sekolah kalian tercinta ini, tadi Bapak lewat Jalan Gambang. Tahu kan kalian Jalan Gambang yang dekat kuburan itu? Iya, benar sekali, dekat rumahnya Mas Fido. Nah, di sana Pak Jana lihat fenomena yang terjadi pada pagi hari tadi. Kira-kira apa ya? Adakah yang tahu? Atau ada dari kalian tadi yang lewat di Jalan Gambang dekat kuburan tadi? Nah, oke. Coba kamu, video yang rumahmu dekat, ceritakan. Bener ya, ada apa lagi? Oke, tanahnya longsor. Oke ya, ada yang lain? Ada yang mau menambahkan selain Mas Fido? Ya kamu Mbak Anggi. Oh, tadi lewat jalan yang lain. Oh ya, oke, nggak lewat jalan situ ya. Oke, jadi begini ceritanya. Tadi ketika Pak Jana itu lewat di Jalan Gambang yang dekat kuburan itu, ternyata Pak Jana sempat tidak bisa jalan. Kenapa? Karena di sana ada banyak orang yang sedang kerja bakti. Kerja bakti? Kira-kira kerja bakti apa ya? Nah, seperti yang disampaikan Mas Fido tadi, ternyata di sana ada tanah longsor. Nah, jadi tanahnya itu menutupi jalan yang biasanya digunakan untuk jalan itu. Ada batu-batuan yang menutupi jalan, ada ranting, ada oyot-oyot, nah, dan juga ada tanah yang menutupi jalan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bisa terjadi tanah longsor di situ? Oke, ada yang mau bisa jawab? Oke, Mas Denis, ayo apa Mas Denis? Oke, karena hujan semalaman, ya. Oh, jadi di sini ternyata tadi malam hujan. Deras nggak? Deras. Oh ya, oke. Ternyata hujannya deras sekali. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi selain karena hujan deras? Apalagi? Hujannya lama. Ya, benar sekali. Mbak Sinta, benar ya. Karena hujannya lama ya. Jadi hujan deras, hujannya lama. Tapi kok bisa ya hujan deras sama hujannya lama kok bisa longsor? Ada yang tahu? Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, apa Mas Sultan? Oh, Mas Sultan ini ternyata belum fokus ini ya. Mas Jono? Ya, apalagi Mas Jono? Oke, karena di sana tidak ada apa? Pepohonan. Coba Pak Jana inget-inget lagi ya. Ada, tapi memang nggak banyak sih ya. Oke, ya. Oke, kira-kira kalian punya gambaran ya. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai bencana alam yang berada di sekitar kita. Oke, kalian bisa membuka buku kalian, buku IPS kalian pada halaman 67 ya, bagian atas tengah, yaitu ada judulnya bab 3. Peristiwa alam. Oke. Nah, Pak Jana memang coba menggali informasi yang ada di sekitar kita. Kita nanti akan belajar tentang bencana alam. Sudah dibaca sebelumnya bukunya Mas Birin? Sudah Mas Birin? Oke, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting sudah dibaca. Mbak Amel, gimana? Oke ya, kamu harus belajar membaca lagi loh ya. Udah kelas 6 ya, jadi membacanya harus lebih rajin lagi. Oke. Nah, peristiwa alam itu seringkali terjadi di sekitar kita ya.
segala sesuatu yang terjadi di alam itu namanya adalah peristiwa alam. Nah, sedangkan kalau bencana alam itu adalah segala peristiwa yang berada di sekitar kita yang berkaitan dengan alam yang menimbulkan dampak, ya, dampak yang baik atau dampak yang buruk. Kira-kira nih, kalau terjadi tanah longsor seperti itu, dampaknya baik apa buruk? Buruk, ya, oke, banyak buruknya ya. Tapi ternyata juga ada sisi positifnya, ada yang bagus juga. Apanya yang bagus kira-kira? Mbak Vita, gotong royong, benar ya. Jadi ada kegiatan gotong royong. Kenapa? Tadi Pak Jana cerita ya, bahwasanya di sana ada banyak orang yang sedang membersihkan jalan gotong royong karena tidak bisa untuk jalan. Oke, ya. Jadi ada, ternyata memang ada positifnya ya, ada baiknya, ada buruknya. Nah, anak-anak, setiap peristiwa alam ataupun bencana alam seperti yang Pak Jana sampaikan tadi, ada positif, dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Nah, hari ini kita akan belajar peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, ya, bencana-bencananya. Oke. Ada yang mau menyebutkan apa saja yang sering kali terjadi di negara kita, Mbak Monik? Iya, apa saja Mbak Monik? Banjir, apalagi Mbak Monik? Tanah longsor. Oke, yang mau menambahkan? Mbak Anggi? Tsunami. Oke, tsunami. Wah, ini luas sekali nih ya, tsunami ya. Meskipun kita tinggal di gunung, tapi kita juga harus tahu tentang tsunami. Apalagi gunung meletus. Ya, benar sekali, gunung meletus. Apalagi topan. Oke, Mas Nanda, badai. Ya, good, benar sekali ya. Ada banyak. Baiklah anak-anak. Oke, nanti kita akan bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kalian nanti akan Pak Jana bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi setiap tim, setiap kelompok nanti akan terdiri dari 3 orang ya. Karena kalian jumlahnya sedikit, tidak apa-apa. Nanti Pak Jana bagi-bagi biar lebih fokus, oke? Nah, biar lebih konsentrasi, oke? Tepuk fokus, 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 oke ya. Oke, kita kembali lagi. Pak Jana akan bagi kelompok 1 terdiri dari Mas Sobirin, Mbak Amel sama Mas Nanda. Kelompok 2 Mbak Anggi, Mas Denis sama Mbak Ella. Kelompok 3 Mbak Vanessa, Mas Wido, Mbak Monik. Kemudian kelompok tadi ya, kelompok 4 Mas Rengga, Mbak Sinta, Mas Sultan. Oke. Terus kelompok berikutnya adalah Mbak Vita dan Mas Jono. Oke ya, gitu ya. Untuk kelompoknya silakan kalian berkelompok dulu. Ya, oke. Tetap tenang, jangan mengganggu kelas yang lain, oke. Silakan berkelompok menurut kelompoknya. Sudah berkelompok? Oke. Kalau sudah berkelompok, nanti kita akan bagi tugas nih ya. Nanti kalian akan membuat sebuah materi kecil. Nah, materi kecil apa ini Pak nih? Oke, nanti Pak Jana jelaskan. Oke. Kalian berkelompok dulu, udah berkelompok. Oke. Kita akan belajar tentang peristiwa alam dan juga bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, nanti setiap kelompok akan Pak Jana tugaskan untuk mencari materi yang berkaitan dengan setiap topik yang akan Pak Jana bagi. Oke. Kelompok 1 nanti topiknya tentang banjir. Kelompok 2 topiknya tentang gunung meletus. Oke. Kelompok 3 tentang longsor. Kelompok 4 tentang bencana tsunami. Oke ya. Oke, silahkan kalian cari. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu banjir, apa itu gempa bumi, apa itu gunung meletus, apa itu tanah longsor, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, silahkan kalian temukan penyebabnya. Nah, kira-kira bencana-bencana yang terjadi menurut kelompok kalian itu disebabkan karena ulah manusia atau karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala atau secara alami, oke? Kemudian berikutnya kalian cari dampak positif dan dampak negatifnya, ya.
Jadi kita meskipun bencana itu seperti apa, kita juga harus berpikir bahwa setiap bencana itu pasti ada hikmahnya. Ya, kita harus berpikir higher order thinking, ya, berpikir tinggi bahwa sesuatu yang terjadi di bumi itu bukan semata-mata tidak sengaja, tapi itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalian harus berkeyakinan bahwa setiap bencana itu sudah digariskan di Lauhul Mahfuz. Oke. Kemudian kalau sudah, yang berikutnya kalian analisis atau kalian cari tahu gitu mengenai tanda-tandanya. Misalkan gunung meletus, tanda-tandanya seperti apa? Ya, apa? Banjir, tanda-tandanya gimana? Ya, dimulai dari mana? Seperti itu, nggih. Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Ya, Mbak Sinta apa? Ya, oke. Nanti akan Pak Jana bagikan kertas. Nah, di situ kalian nanti dibuat peta konsep, ya, yang lebih sederhana. Ada yang tahu peta konsep? Gambar di kotak-kotak. Oke. Ya, hampir benar. Ada yang tahu lagi? Ya, di bukumu itu ada sebenarnya, ya. Di buku kalian ada. Kalian bisa mencontohnya. Misalkan di tengahnya kalian tulisi gempa bumi, kemudian dipanah ke sana. Apa itu gempa bumi? Kemudian dipanah ke sana lagi. Dampaknya apa kira-kira? Seperti itu, ya. Oke, ya. Nanti dibuat sebagus mungkin. Kemudian nanti kalian hias, kalian warnai biar lebih bagus, ya. Nanti hasilnya akan kita pajang di dinding kelas yang bagian belakang itu, ya, di papan pajangan itu, okay? Tapi sebelum pasang di papan pajangan, nanti kalian harus mempresentasikan di depan, ya, gitu, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, nanti pertanyaannya kita sambil lalu aja, ya, sambil jalan istilahnya, ya, sambil jalan. Jadi kalau ada yang ditanyakan nanti sambil kita bersama. Oke, silakan kalian mengerjakan, waktunya 30 menit, ya. Mau dimulai dari sekarang. Tepuk tangan dulu buat presentasi hari ini, ya, tepuk tangan yang meriah. Oke. Ternyata kalian mampu menjawab tantangan yang diberikan Mbak Jana, ya. Kalian bisa bikin peta konsep yang bagus. Kalian bisa presentasi yang bagus meskipun masih kadang baca kadang ini, nggak apa-apa, ya. Kalian sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempresentasikan, oke. Ini bekal buat kalian ketika nanti berbicara di depan umum seperti ini, ya. Jadi kalau kalian terbiasa, nanti kalau kalian dewasa dijadikan jadi Pak RT atau Pak Duko, nah, kalian harus siap berbicara di depan umum seperti ini, ya. Itulah keuntungannya kita belajar presentasi pada pagi hari ini, ya. Peta konsepnya nanti setelah istirahat silahkan ditempel di belakang, ya. Nanti nempelnya pakai isolatif kertas biar tidak merusak cat, ya. Meskipun sudah di papan pajangan, tapi kita harus menjaga kebersihan dan keutuhannya, ya. Isolatif kertasnya ada di lemarinya Pak Jana, nanti silahkan diambil, oke. Dipasang yang rapi dan sebagus mungkin. Oke, coba kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini, Mbak Monik. Apa itu tadi bencana? Oke, peristiwa yang terjadi di sekitar alam, oke, begitu, ya, yang berdampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Nah, ternyata peristiwa alam itu tidak semuanya itu berupa negatif, ya, tidak semua buruk. Peristiwa alam itu ada yang berupa bagus, ya. Kalau tidak percaya, kalian lihat pelangi, ya enggak? Pelangi itu adalah peristiwa alam. Tahu, ya, lagunya, ya? Pelangi, pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan, ya kan? Peristiwa alam yang bagus. Nah, jadi kayak semuanya negatif, ya. Yang negatif itu baru nanti disebut dengan bencana alam. Bencana alam pun ternyata juga ada sisi
positifnya. Tadi kelompok yang gunung api tadi, nah kelompok yang gunung api tadi menyebutkan ternyata ada dampak positifnya. Apa? Ada pasir yang bisa digunakan untuk bangun rumah ya, dari magma yang keluar dari perut bumi. Nah, ternyata setelah keluar itu pasirnya itu bisa digunakan untuk membangun rumah. Apalagi abunya, nah katanya tadi abunya itu sebagai pupuk ya, tanamannya menjadi subur. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalian semua harus memahami bahwa peristiwa dan bencana alam yang berada di sekitar kita itu janganlah kita menjadi panik ya, atau takut atau seperti apa. Kita harus semakin mawas diri, semakin waspada, semakin siaga seperti itu terhadap bencana yang suatu saat akan datang secara tiba-tiba ya. Seperti tadi pagi aja contohnya, kok tiba-tiba jalannya nggak bisa dilalui, ternyata ada tanah longsor ya, itu kan tiba-tiba ya, kita tidak bisa memprediksinya, tidak bisa memperkirakannya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar mengenai tentang mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana itu apa sih Pak? Ya, ada yang tahu? Ada yang sudah baca? Oke, salah satunya adalah tindakan untuk mencegah terjadinya suatu bencana. Nah, kira-kira kalau tadi Pak Jana pagi tadi tidak bisa jalan karena ada tanah longsor, kira-kira mitigasi atau pencegahan yang pertama itu apa? Mbak Vita? Oke, belum, masih mikir. Mbak Vanessa? Reboisasi, oke. Reboisasi, ada yang tahu reboisasi? Pelurusan rambut itu loh. Oh iya, itu rebonding ya, bukan reboisasi. Ada yang tahu reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Bener sekali Mas Denis ya. Mesti sergap moco ya Mas ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada tindakan sebelumnya. Reboisasi ditanami lagi nek wis wit gundul ya, hutannya wit gundul ditanami lagi dengan pohon-pohon ya. Terus apa lagi Mbak Sinta? Terasering. Oke, terasering. Apa kuwi terasering ya? Kalau orang Jawa wong desa ngaran ini digawe undaan ya, digawe undaan kayak kaya ning alase Mbak Ella kayak digawe undaan ben ra longsor ya, seperti itu ya. Jadi ada pencegahannya. Nah, kita sebagai manusia mampu memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya suatu bencana. Oke. Jadi kemampuan ini yang harus kita kembangkan, kita latih ya. Termasuk gempa bumi pun kita juga bisa menghindarinya, atau kita paling nggak tahu bagaimana ketika terjadi suatu bencana gempa bumi. Nah, seperti Pak Jana punya lagu nih ya untuk kalian ya. Jadi biar belajarnya itu lebih mudah ya, ini menghafalnya kayak gini. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka. Nah, seperti itu ya. Kita juga bisa belajar. Padahal di tempat kita kan sering terjadi gempa bumi ya. Jadi kita belajar kayak gitu, lebih gampang, lebih mudah ya, lebih mudah diingat dan lebih simpel. Oke. Nah, kedepannya nanti Pak Jana punya tugas kalian buat di rumah ya. Tugasnya sangat mudah sekali ya. Catatlah bencana-bencana yang pernah kalian rasakan selama hidup kalian sampai usia 12 tahun ini ya. Ada yang 11 ya? Oh ya, ada yang 11 tahun ya, 11 sampai 12 tahun. Yang kalian ingat, yang pernah kalian alami, kalian ingat ya bencananya apa? Kemudian coba kalian ingat-ingat lagi kira-kira penyebabnya itu apa ya. Kalian tulis yang rapi di buku tugas kalian gitu, di buku tugas kalian. Kemudian kalau misalkan masih ada ruang kosong,
kita coba gambarin pakai pensil warna ya. Kita gambari pemandangan tentang alam di sekitar kita ya. Boleh gunung, boleh sungai, boleh lautan kalau ada yang pernah lihat lautan ya. Gitu nggih. Itu tugas kalian di rumah ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Masih ada kesempatan sebelum Pak Jana tutup nih. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nah setelah ini nanti kalian akan melanjutkan untuk materi pelajaran yang lain ya. Kita akan bertemu lagi nanti setelah pelajaran agama ya. Yang penting kalian harus belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh ya. Dan juga jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, Pak Jana kasih waktu 3 hari ya, biar bisa maksimal. Oke? Nah, nanti untuk soal-soal latihannya yang ada di buku itu nomor 1 sampai 3 dulu aja, yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini nanti dijadikan bahan belajar di rumah ya. Oke, kalau tidak ditanyakan, Pak Jana akhiri. Setelah ini nanti kalian lanjut ke pelajaran agama bertemu dengan Pak Aan. Oke. Dadah, ketemu lagi nanti setelah pelajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.